Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berjuta kenikmatan sehingga kita bisa bertemu kembali di bulan Ramadan tahun ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam tak lupa pula kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Fatayat yang berbahagia, perkenalkan nama saya Syifa, pengurus Fatayat Kecamatan Nurul dari Ranting Karangsari, ingin menyampaikan tentang kemuliaan nuzulul Al-Quran. Dari 12 bulan yang ada di kalender Islam, bulan Ramadan menjadi bulan yang paling istimewa. Keistimewaannya membawakan bulan Ramadan menjadi Sayyidus Syuhur atau rajanya bulan. Keistimewaan-keistimewaan di bulan Ramadan ini tidak dimiliki oleh bulan-bulan Islam lainnya. Keistimewaan yang pertama adalah bulan Ramadan karena bulan istimewa, karena segala amalan-amalan kebaikan kita, ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan, pahalanya atau ganjarannya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun amalan yang kita perbuat di bulan Ramadan, maka Allah akan memberikan pahalanya yang lebih besar dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Keistimewaan yang kedua, yaitu di bulan Ramadan ada malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan, atau yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Nilai ibadah yang dilakukan di malam ini lebih baik dari malam 1000 bulan. Pada malam ini terdapat di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, di mana terdapat dalam Quran surat Al-Qadar ayat 1-3 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam Al-Qadar. Tahukah kamu malam kemuliaan? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Maka kita perbanyaklah ibadah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan keistimewaan yang ketiga, di mana Allah memerintahkan malaikat Jibril menyampaikan wahyu yang pertama kepada Nabi Muhammad, yang ketika itu di malam 17 Ramadan, Nabi Muhammad sedang berkhalwat di Gua Hiro. Al-Quran pertama kali turun dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Pada saat itu tepat pada malam 17 Ramadan atau biasa dikenal dengan Nuzulul Quran. Bila kita mengkaji kembali tentang peristiwa ini, pelajaran yang dapat kita petik adalah agar ketakwaan dan keyakinan kita semakin kuat dan semakin mantap terhadap Al-Quran. Al-Quran yang isinya memberikan petunjuk bagi umat manusia yang ada di seluruh dunia, serta pembela antara hak dan yang batil. Ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang artinya, beberapa hari yang ditentukan ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan mengenai petunjuk itu adalah untuk pembeda antara hak dan yang batil. Al-Quran diturunkan di bumi tidak sekaligus, tetapi berangsur-angsur sedikit demi sedikit, bertahap sesuai dengan kondisi yang dialami oleh Rasulullah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan Al-Quran telah kami turunkan secara berangsur-angsur agar kamu membacanya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Quran surat Al-Isra ayat 106. Dengan bertahap ini, maka Al-Quran mudah diterima dan mudah dihafal. Dan waktu itu faktanya banyak para sahabat Nabi yang menghafal Al-Quran.
Namun di fase berikutnya terjadi pertempuran antara orang Islam dan orang kafir Quraisy, yang mana para kaum kafir ini menghalangi Rasulullah untuk mendakwahkan Islam, yang hingga akhirnya para sahabat Nabi banyak yang gugur dan menjadi syuhada, yang mana para syuhada ini adalah para penghafal Al-Quran. Oleh karena itu, muncul gagasan untuk Al-Quran dibukukan menjadi suatu kitab, hingga pada gilirannya dapat dinikmati sekarang ini dan Allah tetap menjaga kemurnian. Setelah mengetahui sekilas tentang proses turunnya Al-Quran, hendaknya kita mensyukuri kenikmatan luar biasa yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia melalui Nabi Muhammad SAW berupa Al-Quran sebagai petunjuk-petunjuk yang benar. Wujud rasa syukur kita atas turunnya Al-Quran direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan perlakuan yang baik dan sungguh-sungguh. Contohnya dalam membaca Al-Quran, memahami makna, mengamalkan isinya, dan mengajarkan serta mendakwakan isi kandungan Al-Quran dengan harapan di hari kiamat kita semua mendapatkan syafaatnya. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang artinya, bacalah Al-Quran karena ia hari kiamat akan datang untuk memberi syafaat kepada para pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Begitu besarnya fadilah membaca Al-Quran bagi para pembacanya, terlebih lagi di bulan Ramadan, bulan yang dipilih Allah menjadi bulan diturunkannya Al-Quran. Sahabat Fatayat yang berbahagia, dengan begitu semangat Ramadan atas semua keistimewaan yang ada di dalamnya menjadikan kita berkhidmah atas turunnya Al-Quran di bulan Ramadan ini. Momentum Ramadan sebagai bulan turunnya Al-Quran pertama kali ke bumi patut kita syukuri dengan membaca dan mengamalkan isinya. Demikianlah penjelasan nuzulul Quran dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga sahabat-sahabat Fatayat dimanapun sahabat Fatayat berada, semoga diberikan kemudahan, kelancaran, dan kesehatan dalam menjalankan ibadah Ramadan tahun ini. Dan semoga kita semua bertemu kembali di bulan Ramadan tahun berikutnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.